Awal mula didirikannya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Faktor subjektif. Keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengimplementasikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengubah kondisi masyarakat yang mengalami keterbelakangan. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Faktor objektif internal. Di antara faktor internal umat Islam adalah 1. Di kalangan umat Islam Indonesia terdapat berbagai amalan murni dan tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran, dan ketidakmurnian amalan umat Islam Indonesia disebabkan Al-Quran dan hadis tidak dijadikan sebagai satu-satunya dalam beragama Islam. 2. Lembaga pendidikan milik umat Islam belum mampu menggenerasi yang siap mengemban misi selaku Khalifah Allah di bumi. Faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terancam ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Profil Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869 dan wafat pada tahun 1923 dalam usia muda yaitu 54 tahun. Beliau 2 kali bermukim di Mekah dan pulang menjadi mujaddid yang melawan pikiran-pikiran timur. Karya pembaruan terbesarnya adalah Muhammadiyah yang beliau dirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Pemikiran-pemikiran Ahmad Dahlan yang menjadi landasan berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama yaitu sistem pendidikan modern yang menggabungkan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Yang kedua yaitu perbaikan praktik beragama yang mencakup pembenahan arah kiblat dan pemurnian akidah. Yang ketiga yaitu pemikiran soal kemasyarakatan. Pemikiran beliau dalam hal ini didasari oleh pemahamannya terhadap surah Al-Ma'un. Menurutnya, seseorang tidak hanya cukup menjadi pribadi yang baik bagi dirinya, melainkan ia juga harus baik untuk masyarakat sekitarnya. Dan kesimpulan dari materi kami yaitu sejarah berdirinya Muhammadiyah, yaitu pertama, faktor-faktor yang mendorong didirikannya Muhammadiyah. Yang pertama, faktor subjektif, yaitu keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengimplementasikan Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengubah kondisi masyarakat. Dan juga ada faktor objektif, diantaranya yaitu ketidakmurnian praktek ajaran Islam. Yang kedua, dualisme sistem pendidikan antara sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan pesantren. Yang ketiga, ada kolonialisme. Dan keempat, kristenisasi. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2, yaitu sejarah didirikannya Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membawakan materi tentang sejarah Muhammadiyah. Perkenalkan, saya Nur Fauzia, NIM P422026. Saya Siti Samsia Putri Putih, NIM 422035. Saya Nur Fadila Azahra dengan NIM P422023. Baik, yang pertama saya akan membawakan materi tentang sejarah Muhammadiyah, yang mana di sejarah Muhammadiyah itu ada faktor objektif didirikannya Muhammadiyah itu sendiri. Kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Yang pertama ada kristenisasi. Faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama itu sendiri,
baik yang muslim maupun bukan. Menjadi Kristen itu mendapatkan peluang yang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Dan yang kedua, ada kolonialisme Belanda, yang mana penjajahan Belanda ini telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah itu sendiri, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah lagi dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam pada masa itu. Berikut ada faktor objektif. Faktor objektif yang kedua secara eksternal yaitu disebabkan politik kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa Indonesia. Periode pertama atau periode sebelum Snuthurgen. Periode pertama ini ada beberapa poin. Ini poin pertama, Belanda berprinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak. Poin kedua, menerapkan dua strategi, yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya membendung dan melakukan kristenisasi penduduk Indonesia. Poin ketiga, dalam pelanggaran pengalaman ajaran Islam, Belanda membatasi masalah ibadah haji dengan berbagai aturan. Tetapi pelanggaran ini justru kontraproduktif bagi Belanda karena menjadi sumber pemicu perlawanan terhadap Belanda sebagai penjajah karena menghalangi kesempurnaan Islam seseorang. Yang periode kedua yakni periode setelah Snuthurgen menjadi penasihat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. Ini ada beberapa poin juga. Yang pertama, poin pertama ini, dalam hal ini tidak semua kegiatan pengalaman Islam dihalangi, bahkan dalam hal tertentu didukung. Kebijakan didasarkan atas pengalaman Snuth berkunjung ke Mekah dengan menyamar sebagai seorang muslim bernama Abdul Ghaffar. Poin kedua, kebijakan Snuth didasarkan tiga prinsip utama, yaitu pertama, rakyat Indonesia dibebaskan dalam menjalankan semua masalah ritual keagamaan seperti ibadah. Yang kedua, pemerintah berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaan lembaga-lembaga sosial atau aspek muamalah dalam Islam. Ketiga, pemerintah tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan pan-islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menantang pemerintah kolonial Belanda. Yang berikut ada faktor subjektif didirikannya Muhammadiyah. Jadi keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dan menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Adapun poin selanjutnya, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1869 dan wafat 1923 dalam usia muda, 54 tahun. Dua kali bermukim di Mekah dan pulang menjadi mujadid melawan pikiran-pikiran yang jumud. Karya pembaharuan terbesar adalah Muhammadiyah yang dia dirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan 18 November 1912 Masehi. Terakhir, pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Pemikiran-pemikiran Ahmad Dahlan yang menjadi landasan bagi berdirinya Muhammadiyah adalah yang pertama, sistem pendidikan modern yang menggabungkan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Yang kedua, perbaikan praktek beragama yang mencakup pembenahan arah kiblat, permunian akidah, dan kepedulian sosial. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ifisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
saya dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai sejarah Muhammadiyah. Di kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri atas nama Nur Alfira Rustan, kemudian 3 teman saya atas nama M. Renaldi, Hesti Nur Laila, dan Nur Anissa. Nah, adapun beberapa materi yang akan kami bawakan, yang pertama mengenai faktor objektif atau kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Kemudian yang kedua mengenai faktor subjektif, yaitu keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Kemudian yang ketiga ada profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang keempat pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa organisasi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, baik itu pada prakemerdekaan maupun pada pasca kemerdekaan. Ormas senantiasa berada di baris paling depan dalam perjuangan bangsa merebut kemerdekaan dari penjajah. Ormas Islam seperti Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama atau NU telah memberikan kontribusi positif dalam memajukan bangsa Indonesia dari semua aspek. Ormas dengan kekuatan dan jejaring anggotanya yang sampai di daerah-daerah serta berbagai sarana pendidikan, kesehatan, dan juga sosial yang dimilikinya mampu meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ketika mengalami keterpurukan. Nah, salah satu ormas yang membantu bangsa ini dalam meraih kemerdekaannya sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat pasca kemerdekaan adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, secara etimologis, Muhammadiyah itu berasal dari 2 suku kata, yaitu Muhammad dan Iya. Muhammad yang berarti Nabi Muhammad SAW dan Iya yang berarti pengikut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW dalam arti mengamalkan perjuangannya dan sunnah-sunnahnya sekaligus jejak-jejak perjuangannya dalam memajukan agama Islam. Nah, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berakidah Islam dan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada 18 November 1912 Miladiah di Kauman, Kota Yogyakarta. Menurut anggaran dasar yang diajukan kepada pemerintah pada waktu pendiriannya, terdapat 9 orang perumus waktu pendiriannya. Yang pertama, Ahmad Dahlan sebagai ketua, kemudian Abdullah Sirat sebagai sekretaris, dan ada Ahmad, Abdul Rahman, Sarkawi, Muhammad, Jailani, Akis, dan Muhammad Fakih sebagai anggota. Kelahiran Muhammadiyah dilandasi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Nah, faktor subjektif itu adalah faktor yang datangnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Sedangkan faktor objektif itu terbagi menjadi 2. Ada internal, yaitu kondisi umat Islam dari bangsa Indonesia, dan faktor eksternal atau kondisi umat Islam secara global. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah kondisi sosial. Kondisi umat Islam secara global juga mengalami kemerosotan akibat friksi-friksi yang kuat karena perbedaan penafsiran, taklid terhadap ulama dan mazhab-mazhab pada saat itu. Di tengah-tengah kemerosotan itu, sejak pertengahan abad, muncul usaha untuk mengatasi krisis internal dalam proses sosialisasi ajaran Islam, akidah maupun pemikiran pada sebagian besar masyarakat, baik yang disebabkan oleh dominasi kolonialisme dan imperialisme dari Barat itu sendiri, maupun sebab-sebab lain yang ada dalam masyarakat Muslim itu sendiri. Kemudian pada saat itu banyak muncul ide-ide mengenai pemurnian ajaran dan kesadaran politik di kalangan umat Islam melalui pemikiran dan aktivitas tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan para pendukung Muhammadiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, dan banyak bergerak dalam bidang politik yang diarahkan pada para pendukung Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin yang bergerak di bidang politik itu sendiri. Kemudian mereka diarahkan pada ide persaudaraan umat Islam sedunia dan gerakan perjuangan pembebasan tanah air umat dari kolonialisme Barat. Nah, sementara itu
Muhammad Abduh dan muridnya, Rashid Ridha, berusaha memerangi kesesatiannya, syirik, contohnya seperti syirik, bid'ah, khurafat, dan taklid, dan membuka pintu ijtihad di kalangan umat Islam. Kesadaran tersebut juga mendorong Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan Islam di Indonesia, terutama yaitu terbentuknya Muhammadiyah itu sendiri. Kedua adalah kondisi keagamaan. Pada abad ke-19, kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia telah semakin mantap. Ya, tentu saja secara langsung berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Secara politik, kontrol pemerintah kolonial terhadap wilayah, penguasa lokal, dan masyarakat secara umum telah berjalan secara sistematis melalui jaringan birokrasi kolonial yang telah mampu berpengaruh sampai tingkat yang paling rendah. Walaupun di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa, masih terjadi perlawanan terhadap perluasan kekuasaan kolonial. Politik tanam paksa yang dilakukan penjajah semakin memperburuk kondisi masyarakat pada masa itu. Faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Ini dilandasi oleh perenungan kontemplasi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan pembacaan secara kritis terhadap kondisi umat dan bangsa. Beliau menilai ajaran Islam yang universal rahmatan lil alamin yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak dipahami dan tidak dinyata laksanakan dengan konsisten. Hal ini menurut beliau menyebabkan terjadinya bias dalam beragama, signifikasi di mana umat Islam menjalankan Islam tidak sesuai dengan sumbernya, melainkan cenderung terhegemoni oleh ajaran nenek moyang. Maka terjadi adalah nilai ajaran Islam terdistorsi oleh ajaran nenek moyang atau anisisme dan sinkritisme dan menyebabkan lahirnya penyakit tauhid yakni tahayul, bid'ah, dan khurafat. Selain itu, beliau melihat rendahnya pemahaman agama Islam pada masa itu menyebabkan sebagian besar umat terkungkung dalam kemiskinan dan kebodohan. Karena menganggap kedua hal tersebut adalah takdir semata yang harus diterima begitu saja. Padahal Islam mengajarkan optimisme dalam menjalankan hidup, bahkan beliau sangat risau ketika melihat Islam hanya diamalkan sebagai ritu semata. Yang selanjutnya yaitu profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dan termasuk keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah salah seorang terkemuka di antara para wali songo, yaitu pelopor dari penyebaran agama Islam di Jawa. Ketika memasuki usia ke-15 tahun, Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada 5 tahun periode tersebut, Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pemikir pembaharu dalam agama Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Al-Ghifari, hingga Ibnu Taimiyah. Usai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pun kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Ketika ia kembali ke Mekah untuk kedua kalinya, Ahmad Dahlan pun memiliki kesempatan untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khotib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kemudian pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Usai pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan pun menikahi Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kemudian Siti Walidah ini dikenal pula dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional serta pendiri dari Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Johannah, Sirat Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra.
Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup usia 54 tahun pada tahun 1923 dan ia dimakamkan di pemakaman Karangkajen di Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya. Pemikiran pendidikan adalah sebuah kegiatan yang menekankan pada aspek proses sehingga persoalan-persoalan pendidikan termasuk persoalan ijtihadiyah yang banyak membuka peluang bagi umat Islam untuk dapat mencermati dan mengkritisi prosesnya. Ajaran Islam hanya memberi garis pokoknya, sedangkan detail diserahkan kepada akal sehat. Untuk itulah, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu memberikan sumbangsi pemikirannya terhadap kemajuan pendidikan Islam sekembalinya ia dari Mekah. Ia memulainya dengan dakwah menyebarkan ajaran Islam melalui khutbah, terutama ketika ia dipercaya sebagai khatib tetap di Masjid Agung. Usahanya untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam mulai menampakkan hasilnya ketika ia atas dorongan Budi Utomo mendirikan sekolah di Yogyakarta pada tahun 1911. Sekolah yang didirikannya menggunakan sistem modern di mana ia memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum serta menggunakan kelas yang terdapat meja dan papan tulis sebagai sarana belajar seperti di sekolah Belanda pada saat itu. Baik, saya akan melanjutkan tentang pemikiran Kakak Ahmad Dahlan tentang Islam dan umatnya.